Dinas Kelautan dan Perikanan atau Diskanla Jawa Timur mendapatkan penghargaan kategori Organisasi Perangkat Daerah atau OPD inovatif dalam pemulihan ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur pada acara penganugerahan apresiasi 100 Hari Inovasi untuk Negeri 2025 yang digelar JTV. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Muhammad Isa Ansori di studio JTV Selasa malam. Penghargaan ini diberikan karena Diskanla Jatim dinilai berhasil melakukan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, underwater restocking, apartemen lobster, domestikasi ikan lokal, serta sistem integrasi perizinan perikanan tangkap dalam waktu 100 hari. Upaya tersebut dinilai berdampak kelestarian ekosistem dan perekonomian sektor kelautan dan perikanan Provinsi Jatim. Muhammad Isa Ansori bersyukur atas apresiasi yang diterima dan menjadi tantangan baru baginya dalam meningkatkan capaian yang sudah ada. Selain itu, penghargaan ini dipersembahkan untuk para nelayan Jawa Timur yang aktif menjaga laut. Terima kasih kepada JTV yang telah memberikan penghargaan kepada Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur. Tentunya penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh nelayan di Jawa Timur, terutama untuk kelompok pengawas nelayan yang ada di Jawa Timur. Kami terus berusaha untuk meningkatkan bagaimana upaya peningkatan produksi kelautan tapi tetap berkelanjutan. Ini yang harus dua sisi yang harus kita lakukan terus. Banyak hal-hal yang kita lakukan, antara lain misalnya terumbu karang kita perbaiki terus. Dari terumbu karang yang rusak kita perbaiki terus. Data menunjukkan bahwa 30% terumbu karang kita itu yang baik. 70%-nya itu sedang dan rusak. Ini tentu menjadi kekhawatiran kita. Nah, kalau ini tidak kita perbaiki, maka ke depan jumlah ikan akan semakin berkurang. Nah, atas dasar ini maka kita mempunyai program memperbaiki terumbu karang, merehabilitasi terumbu karang, membuat terumbu karang buatan. Sehingga kita juga melakukan fish apartemen. Terumbu karang buatan yang namanya fish apartemen, kita bikin, kita taruh dalam laut, kemudian kita tabur benih. Harapan kami ke depan sehingga ikan ini semakin bertambah lagi. Sekarang kondisinya di bawah 5 mil, nelayan sudah agak berkurang menangkap ikan. Dengan adanya kegiatan ini sehingga ikan kembali di bawah 5 mil semakin banyak lagi. Dan itu sudah terbukti, sudah banyak kita lakukan. Dan kegiatan-kegiatan lain yang memang seperti beach clean up, underwater clean up itu kita lakukan supaya bagaimana lingkungan laut ini bisa berkelanjutan. Kini, dampak dari program Diskanla Jatim sudah bisa dirasakan para nelayan. Salah satunya yakni nelayan sudah bisa banyak menangkap ikan pada kedalaman laut di bawah 5 mil, di mana sebelumnya tidak bisa dirasakan oleh nelayan karena habitat laut yang rusak. Jawa Timur diketahui sebagai provinsi penghasil ikan terbesar di Indonesia, sehingga penyelamatan ekosistem laut menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan. Produksi ikan tangkap kita itu terbesar di Indonesia. Jadi seluruh Indonesia, Jawa Timur terbesar karena memang infrastruktur kita bagus, kita terus melakukan upaya penangkapan ikan yang berkelanjutan, kita juga meningkatkan pengawasan penggunaan alat tangkap yang terlarang. Jadi upaya-upaya ini terus kita lakukan supaya ikannya tetap bertambah tapi lingkungan tidak rusak. Itulah yang kita lakukan terus. Sejauh ini tapi nelayan sangat mendukung. Tentu nelayan sangat mendukung karena kita memanfaatkan kelompok masyarakat pengawas. Jadi di intern masyarakat nelayan ini ada kelompok masyarakat yang selalu mengawasi, selalu memberikan pembinaan, selalu memberikan pendampingan kepada masyarakat agar jangan melakukan penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Itu terus kita lakukan. Termasuk para pelaku-pelaku yang melakukan rehabilitasi terumbu karang yang nelayan sendiri. Nah,
kita akan dorong terus supaya ini terus bisa dilakukan sehingga bagaimana penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan terus bisa dilakukan. Tentu harapan kita ke depan adalah bagaimana ini terus dilakukan, kemudian ada kesadaran bagi semuanya bagaimana laut kita semakin terjaga. Harapan kita bagaimana terumbu karang itu terus semakin baik. Kalau terumbu karangnya baik, maka ikan-ikan akan semakin baik. Muhammad Isa Ansori berharap tidak hanya pemerintah dan nelayan yang terlibat dalam upaya menjaga ekosistem laut, namun masyarakat juga turut serta menjaga ekosistem agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Selvi Wang, Agasila Sura, JTV.